Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Komisyu dimanapun berada, kembali lagi kita bersama dalam serial kajian keislaman bersama saya Muhammad Sabik by Komisyu Official. Tema kita pada saat ini adalah terkait tentang niat dalam beramal. Berkata Al-Imam Al-Baihaqi bahwa niyatul mu'min khairun min amali, bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Karena bahwa ketika seseorang berniat maka tidak ada kerusakan yang merasuki di dalam niatnya tersebut, berbeda dengan amal. Ketika seseorang beramal, sangat mungkin dirasuki oleh hal-hal yang dapat merusak amal tersebut. Oleh karenanya, niyatun dunal amal qad takunu ta'atan. Bahkan kadang hanya sekedar kita berniat untuk melakukan amal, tanpa kemudian kita melakukan amal tersebut, maka itu bisa dinilai sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin." Ya, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia karena satu dan lain hal tidak mampu melakukan kebaikan tersebut yang dia niatkan, kutibat lahu hasanah, maka dicatat sebagai satu kebaikan. Oleh karenanya, dengan kata lain, wal amalu dunan niyah, ketika amal tidak disertai dengan niat, la yakunu ta'atan, bisa tidak bernilai sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, niat yang benar itu yang kemudian kita sebut dengan ikhlas. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan kepada kita semua kecuali untuk beribadah dengan penuh ketulusan, ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Ayat ini menerangkan kisah seorang sahabat yang ikut bersama untuk berhijrah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil sahabat tersebut, summa yudrikhul maut. Sahabat tersebut menemui ajalnya bahkan sebelum dia sampai ke kota tujuan tempat dia berhijrah. Bahkan di dalam riwayat dikatakan belum setengah perjalanan, akan tetapi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Karena niat dia, ketulusan dia, keikhlasan dia dalam melakukan ketaatan, amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat penuh amal yang dia lakukan. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, innallaha qad yaqbalu nisful juhdi fi sabilihi. Allah sangat mungkin menerima usaha seorang hamba walaupun dia mungkin hanya setengah amal yang dia lakukan, walakinnahu la yaqbal nisfun niyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima setengah niat. Niat yang setengah-setengah. Oleh karenanya dari kisah sahabat tersebut yang berhijrah, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita tulus niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum kita selesai melakukan apa yang kita niatkan, Allah sudah mencatat sempurna apa yang kita niatkan. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah pulang setelah peperangan. Dalam kisah dalam riwayat dikatakan dalam perang Tabuk. Bagaimana kita sama-sama tahu bahwa peperangan merupakan perjuangan yang sungguh sangat luar biasa.
taruhannya adalah nyawa. Akan tetapi, dan kita tahu sama-sama tahu bahwa begitu besar ganjaran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepulang Rasulullah bersama para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasakum al-marad." Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang ikut perang pada saat itu ketika perjalanan pulang ke Madinah, dan mengatakan bahwa di Madinah ada sekelompok orang yang mereka tidak ikut bersama kita. Mereka tidak ikut berperang bersama kita, akan tetapi mereka juga mendapatkan pahala apa yang telah kita lakukan. Karena apa? Habasahum al-marad. Mereka terhalang karena sebuah uzur. Di antaranya adalah sakit dan lain sebagainya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk meniatkan ya apa yang akan kita lakukan. Dan pada momentum kali ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan kita tentu tidak mengetahui apakah umur kita akan sampai pada bulan Ramadan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meniatkan sejak dini bahwa kita akan mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal terbaik kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ketika kita sudah meniatkan itu semua untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun qadarullah di antara kita mungkin ada yang tidak bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi Allah sudah mencatat niat baik kita untuk mengisi bulan suci Ramadan. Ja'alana wa iyyakum minal mukhlisina fil amal. Sebarkan ilmu dengan cara like dan share video ini. Semoga berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.